Pada video sebelumnya, cukup banyak orang yang bertanya kepada saya bagaimana sih caranya untuk mengelola keuangan bagi seorang ibu rumah tangga. Karena memang ibu rumah tangga itu adalah sebuah senter dari pengeluaran yang ada di rumah tangga seseorang. Maka dari itu saya rasa akan sangat bermanfaat jika kita memenuhi semua permintaan itu. Karena memang pengelolaan keuangan haruslah dipahami dengan menyeluruh bagi ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga lah yang membeli semua kebutuhan sehari-hari, dimulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dengan kata lain, jika seorang ibu rumah tangga paham bagaimana cara yang baik dan benar untuk menabung, tentu saja keluarga yang dimilikinya akan berpeluang sangat besar untuk menjadi lebih kaya atau lebih memiliki banyak uang daripada sebelumnya. Maka dari itu di sini kita akan membahas terkait 8 tips menabung untuk ibu rumah tangga. Karena memang menabung itu adalah sebuah sumber atau wadah utama dari tempat berkumpulnya uang yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga. Dengan kata lain, kalau kamu memiliki tabungan yang cukup banyak, kamu bisa melakukan banyak hal, entah itu hal-hal terkait kehidupan kamu maupun terkait finansial kamu di masa depan, di mana kamu bisa berinvestasi maupun untuk membuka bisnis baru sebagai tambahan penghasilan yang bisa kamu jadikan modal itu datangnya biasanya dari tabungan yang sudah kamu kumpulkan sebelumnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tips menabung untuk ibu rumah tangga yang pertama, yaitu adalah dengan membuat anggaran bulanan. Jadi anggaran bulanan ini haruslah dipahami dan dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itulah yang mengeluarkan uang lebih banyak daripada suami sebenarnya. Ya mungkin kalau suami itu mengeluarkan uang di aspek-aspek yang besar seperti kendaraan dan hobi-hobi lainnya yang cukup mahal, tapi kalau aspek kecil yang kita lakukan dan kita butuhkan setiap hari seperti pembelian makanan, kemudian pakaian dan sebagainya, biasanya dilakukan lebih banyak oleh ibu rumah tangga. Dengan kata lain, seorang ibu rumah tangga haruslah memiliki pemetaan pengeluaran yang jelas terkait kemana uang-uang yang dimiliki dalam sebuah rumah tangga akan dibelanjakan. Karena tanpa adanya pemetaan pengeluaran ini, seorang ibu rumah tangga cenderung untuk berbelanja secara impulsif atau dengan cara yang tidak sehat, sehingga tabungan bisa terkikis dengan sangat cepat. Jadi dengan kata lain, kalau kamu yang merupakan ibu rumah tangga ingin sekali memiliki tabungan yang lebih banyak daripada sebelumnya, cobalah untuk membuat anggaran bulanan. Caranya itu sederhana, kamu hanya perlu mencatat semua pemasukan yang kamu dapatkan di dalam keluarga yang kamu miliki. Taruhlah misalnya 3 juta per bulan. Nah, setelah kamu mencatat itu, catatlah semua kebutuhan yang kamu miliki, di mana kamu biasanya mengeluarkan uang setiap harinya. Dimulai dari prioritas utama itu tentu saja adalah kebutuhan pokok sampai yang lainnya. Intinya catatlah semua pengeluaran yang biasanya kamu lakukan dalam 1 bulan sebelumnya. Dan setelah itu baru kamu bisa mengalokasikan berapa persen dari gaji tersebut atau dari uang kamu tersebut untuk kamu alokasikan di setiap jenis pengeluaran yang sudah kamu catat sebelumnya. Dengan begitu uang kamu tidak akan mudah keluar secara sembarangan. Kamu akan bisa memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menggunakan uang-uang yang kamu miliki, yang mana kamu bisa berpeluang lebih besar untuk berhemat daripada sebelumnya. Dan dengan alokasi dana yang jelas, kamu tentu saja akan lebih berpeluang besar menjadi lebih kaya di masa depan. Kemudian tips menabung untuk ibu rumah tangga yang kedua adalah pilih tabungan otomatis. Jadi tabungan otomatis ini mungkin adalah cara yang paling efektif untuk bisa mencegah seorang ibu rumah tangga untuk berbelanja secara impulsif. Karena memang biasanya ibu rumah tangga itu membeli banyak sekali barang tanpa terlalu berpikir panjang. Dan di sini saya tidak ada niatan untuk menjelek-jelekan ibu rumah tangga, tapi intinya saya melihat bahwa ibu rumah tangga itu membeli banyak sekali barang, lebih banyak biasanya dari yang dibeli oleh laki-laki. Dan disinilah fungsi utama dari membuat tabungan otomatis. Caranya itu adalah kamu harus membuat 2 rekening tabungan, di mana yang pertama itu adalah rekening gaji yang kamu dapatkan atau tempat menampung gaji kamu saat kamu baru pertama kali mendapatkannya, entah itu dari suami ataupun dari keluarga kamu yang lainnya, bahkan diri kamu sendiri. Buatlah 1 rekening tabungan untuk gaji tersebut.
Kemudian pisahkan rekening tabungan kamu atau buatlah rekening baru untuk kamu khususkan sebagai tempat kamu menabung. Dan setiap bulannya, setiap kamu baru mendapatkan gaji kamu dari pekerjaan utama kamu atau saat suami kamu baru mendapatkan gaji dari pekerjaan utamanya, langsunglah transfer gaji tersebut beberapa persen ke dalam rekening tabungan yang kamu miliki. Karena dengan begitu kamu tidak perlu repot-repot untuk berpikir berapa sih yang harus kamu tabung nanti di akhir gitu. Karena kamu harus menabung di awal. Dan menabung di awal dengan secara otomatis itu akan jauh lebih mudah. Karena setiap kamu mendapatkan gaji, uang kamu akan ditransfer secara otomatis ke dalam rekening tabungan yang kamu miliki. Jadi yang perlu kamu lakukan di sini adalah yang pertama, buatlah 2 buah rekening untuk gaji dan tabungan. Kemudian aturlah agar rekening gaji kamu ini mentransfer beberapa persen setiap kamu mendapatkan gaji setiap bulannya. Jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk mentransfer secara manual dari rekening gaji keluarga kamu ke dalam rekening tabungan kamu. Dan intinya di sini adalah ini adalah cara yang paling efektif untuk kamu terapkan jika kamu ingin memiliki lebih banyak peluang untuk bisa menabung atau memiliki lebih banyak uang dalam buku tabungan kamu daripada sebelumnya. Karena kamu akan terhindar dari menggunakan uang tabungan kamu ini karena kamu sudah menabung di awal waktu. Kemudian tips menabung untuk ibu rumah tangga yang ketiga adalah prioritaskan pengeluaran. Jadi kalau kamu ingin menabung lebih banyak atau kalau kamu ingin lebih pandai dalam menabung, kamu harus bisa memprioritaskan pengeluaran yang kamu lakukan setiap harinya. Jadi buatlah daftar prioritas terkait pengeluaran yang biasanya kamu lakukan setiap harinya, dimulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan yang paling tidak pokok atau ya kebutuhan sekunder gitu. Dan ini akan membantu kamu sangat banyak perihal proses pengeluaran yang kamu lakukan. Kamu akan bisa menjadi orang yang lebih irit, yang mana tentu saja kamu akan berpeluang lebih besar untuk bisa memiliki tabungan yang lebih banyak nominalnya daripada sebelumnya. Jadi kalau kamu sebelumnya tidak pernah melakukan prioritas atau menentukan prioritas dalam berbelanja, mulai sekarang lakukanlah itu karena kamu akan menjadi jauh lebih hemat daripada sebelumnya, yang mana tentu saja akan memperbesar peluang kamu dalam menabung. Kemudian tips menabung untuk ibu rumah tangga yang keempat adalah manfaatkan diskon dan promo. Jadi jarak antara pengeluaran dan pemasukan adalah definisi utama dari kekayaan. Jadi kalau kamu ingin menambah tabungan kamu setiap bulannya, kamu harus bisa memperlebar jarak antara pengeluaran kamu dan juga pemasukan yang kamu dapatkan setiap bulannya. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan berhemat lebih banyak. Dan cara berhemat yang paling efektif untuk bisa diterapkan oleh seorang ibu rumah tangga di dalam keluarga adalah dengan memanfaatkan diskon dan promo. Apalagi ibu rumah tangga itu biasanya selalu peka terhadap hal-hal seperti ini. Dan ini bisa kamu terapkan. Tapi ingat ya, jangan terlalu terjebak oleh diskon dan promo pada barang-barang yang tidak kamu butuhkan. Karena kalau kamu membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan, walaupun itu sedang diskon maupun promo, sebenarnya kamu sedang membuang-buang uang kamu. Dan cara yang paling efektif untuk bisa menjadi orang yang lebih banyak tabungannya adalah dengan berbelanja dengan lebih bijaksana, yaitu dengan memanfaatkan diskon dan promo, dengan berbelanja di tempat yang paling murah, tentu pada kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, bukan pada barang-barang yang tidak kita butuhkan atau hanya kita inginkan. Kemudian tips menabung untuk ibu rumah tangga yang kelima adalah rencanakan menu makanan. Jadi mungkin terkait makanan adalah sebuah faktor yang cukup membuat kita boros atau mengeluarkan lebih banyak uang daripada pengeluaran-pengeluaran yang lain. Karena setiap hari kita selalu mengonsumsi makanan. Dan cara yang paling efektif untuk berhemat terkait makanan ini adalah dengan membuat perencanaan yang matang terkait menu makanan yang akan kita masak, dan juga membuat perencanaan yang matang terkait di mana kita akan membeli bahan-bahan makanan dan bahan-bahan makanan seperti apa yang harus kita beli. Dan dengan kata lain, kamu harus bisa membuat rencana menu makanan secara mingguan untuk bisa menghindari pembelian makanan yang tidak perlu. Karena kalau kita tidak merencanakan semua ini, tentu saja kita akan berpeluang lebih besar untuk mengeluarkan uang lebih banyak di dalam aspek makanan ini. Dengan kata lain, kalau kamu ingin menambah jumlah tabungan kamu setiap bulannya,
Agar lebih cepat meningkat, kamu harus bisa mengusahakan untuk tetap merencanakan menu makanan yang akan kamu masak di dalam keluarga kamu. Karena dengan begitu, kamu akan bisa memilih menu makanan apa sih yang sekiranya membutuhkan bahan-bahan yang tidak terlalu mahal jika harus dibeli secara teratur. Kemudian tips menabung untuk ibu rumah tangga yang keenam adalah hindari hutang konsumtif. Ini mungkin adalah masalah finansial yang paling besar yang harus dialami oleh sebuah rumah tangga, di mana banyak sekali orang di luar sana harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari, hanya karena gaji yang didapatkan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Dan di sini saya tidak akan menyalahkan kamu terkait apakah kamu sudah terlalu boros atau gaya hidup kamu yang terlalu tinggi. Intinya adalah kalau kamu menghadapi masalah ini di mana kamu harus berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi, kamu tidak akan bisa menjadi orang kaya di masa depan. Dan solusi untuk bisa membuat kamu mengatasi hal ini adalah dengan dua hal. Yang pertama itu adalah kamu harus bisa berhemat lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga uang kamu bisa lebih tercukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu setiap harinya sampai kamu tidak perlu berhutang. Kemudian yang kedua adalah dengan menambah penghasilan. Tentu saja dengan semakin banyaknya penghasilan yang kamu miliki, tentu saja kamu akan berpeluang lebih besar untuk memiliki lebih banyak uang untuk bisa kamu tabung setiap bulannya. Maka dari itu, kalau kamu saat ini merasa bahwa kamu harus selalu berhutang, kamu tidak akan bisa memiliki banyak tabungan. Kamu bahkan hanya akan mengurangi tabungan yang kamu miliki sebelumnya sampai kondisi ekonomi kamu berada di posisi minus. Maka dari itu, kamu harus bisa mengatasi hutang ini atau kebiasaan berhutang ini. Dan kalau kamu memang sudah memiliki banyak hutang sekarang ini, yang bisa kamu lakukan adalah kamu jangan menabung dulu, tapi prioritaskanlah untuk membayar semua hutang yang kamu miliki dengan dua cara tadi, yaitu menambah penghasilan, kemudian memperkecil pengeluaran yang kamu lakukan. Dan kalau kamu sudah bisa melunasi semua hutang yang kamu miliki, barulah kamu bisa mengumpulkan uang untuk ditabung secara perlahan untuk menjadi lebih kaya di masa depan. Kemudian tips menabung untuk ibu rumah tangga yang ketujuh adalah cari sumber pendapatan tambahan. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa mencari sumber pendapatan tambahan itu akan sangat efektif untuk membuat kamu lepas dari hutang yang kamu miliki. Dan sebenarnya cara ini juga sangat efektif untuk bisa membuat kamu memiliki tabungan yang terus meningkat secara teratur setiap bulannya. Karena dengan adanya pendapatan tambahan, kamu akan memperlebar jarak antara pengeluaran kamu dan pemasukan yang kamu miliki. Yang tentu saja semakin lebar jarak antara kedua hal ini, bisa membuat kamu memiliki lebih banyak uang yang bisa kamu alokasikan untuk kamu tabung setiap hari atau setiap bulannya. Jadi kalau kamu merasa sekarang bahwa kamu sudah memiliki satu pekerjaan pokok atau satu pekerjaan tetap yang mana merupakan active income gitu, di mana active income itu adalah kamu tidak akan mendapatkan uang kalau kamu tidak bekerja hari itu juga. Dan kalau kamu masih memiliki pendapatan di dalam jenis ini, cobalah untuk menambah pendapatan kamu di tempat lain yang berbentuk passive income, misalnya di dalam investasi-investasi ataupun di dalam pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya bisa menghasilkan uang untuk kamu walaupun kamu sedang tertidur sekalipun. Dan ini akan membuat kamu menjadi jauh lebih berpeluang untuk menjadi kaya di masa depan daripada sebelumnya. Kemudian tips menabung untuk ibu rumah tangga yang ke-8 atau yang terakhir adalah tentukan tujuan menabung. Jadi tidak lelahnya saya menyampaikan bahwa kalau menurut buku The Psychology of Money yang dimana ditulis oleh Morgan Housel, di situ mengatakan bahwa kita sebaiknya membuat menabung sebagai sebuah kebiasaan, bukan sebagai sebuah keharusan karena tujuan. Karena itu akan bisa membuat kita menabung secara rutin setiap harinya walaupun kita sebenarnya sudah memiliki cukup banyak uang. Dan biasanya orang yang memiliki cukup banyak uang kalau biasanya menabung karena tujuan akan menjadi orang yang malas dalam menabung nantinya. Tapi ya bagi kita yang masih pemula dan masih tidak terlalu kompeten dan tidak terlalu rajin dalam menabung, membentuk tujuan menabung adalah cara yang paling efektif untuk kita terapkan, apalagi bagi kamu yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Oh ya, saya mau menjawab tadi terkait masalah sumber pendapatan tambahan yang bisa diterapkan oleh ibu rumah tangga.
Kemarin kita sudah membuat video terkait jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga, dan pekerjaan-pekerjaan tersebut sebenarnya bisa diterapkan di rumah atau cuma bekerja dari rumah gitu. Jadi kamu bisa menonton video ini jika kamu ingin memiliki pekerjaan tambahan sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian balik lagi ke masalah menabung tadi. Tujuan menabung itu seperti yang kita bahas tadi sangat penting dan harus dimiliki oleh kita yang masih awam gitu atau masih pemula dalam menabung, karena dengan adanya tujuan kita akan menjadi lebih bersemangat dalam menabung setiap hari. Kita juga akan menjadi orang yang lebih produktif dalam bekerja karena kita akan bersemangat karena adanya tujuan menabung ini. Kemudian yang terakhir tentu saja kita akan menjadi jauh lebih hemat karena kita pastinya ingin cepat untuk mencapai tujuan kita ini. Dengan kata lain, kita akan menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan membuat kita menjadi ingin selalu menabung setiap harinya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang tidak terlalu pandai dalam menabung atau masih belajar dalam menabung, buatlah tujuan menabung yang benar-benar kamu inginkan. Entah itu untuk membeli rumah, untuk menikah, untuk membeli tanah, ataupun yang lainnya. Intinya buatlah tujuan ini untuk bisa membuat kamu berpeluang jauh lebih besar untuk menabung secara konsisten setiap harinya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.